Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud. Segala puji bagi Allah, dialah maha raja, dialah maha disembah. Alladzi amma kulla mawjud bin ni'mati wal fadli wal jud, yang telah menganugerahkan segala nikmat dan kurnia kepada seluruh makhluk tanpa pilih kasih. Yang nyembah pada Allah juga dibagi, dan yang nyembah sama syaitan, tuyul, pontianak, gendruwo juga dibagi. Jadi Allah dalam memberikan kasih sayang tak berbelah bagi. Alladzi amma kulla mawjud, semua yang ada di alam semesta ini, bin ni'mati wal fadli wal jud, dengan segala nikmat, kurnia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala semua dibagi. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil mahmud. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada yang empunya makom terpuji, wal liwa'il ma'kud, dan pemegang panji, Sayyidina Muhammadin, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, berikut para keluarganya, wa ashabi, dan para sahabatnya, ila nihayati kulli ma'dud, sampai kepada penyudahnya yang terbilang, segala yang terbilang di alam semesta ini. Apa maksudnya? Sholawat yang kita hadiahkan kepada Rasul itu merupakan satu amalan yang berkesinambungan, amalan yang sangat mulia, yang pasti sampai kepada Rasulullah SAW, karena sebelum Allah menyuruh kepada kita bersolawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat ke atas Nabi. Lepas itu baru kemudian Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa diri orang yang beriman, merasa terpanggil dengan ayat ini, kami ya Allah, saya ya Allah, nah, itu yang ada iman. Tapi Allah tak menyeru kepada orang-orang yang tak ada iman. Maka ya ayyuhalladzina amanu, kenapa? Hanya orang yang beriman sahajalah yang sanggup melaksanakan perintah Allah. Yang tak ada iman, dablek, tambeng, ya, tak nak dengar cakap. Maka Allah tak seru, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat dan salam ke atas Nabi. Ayo kita baca sholawat, kita serikan majelis kita. Yang kita nak ambil atau nak baca adalah sholawat syifa, ya. Semua sudah hafal, ya. Yang belum hafal, ya biar hafal, gerakkan bibir, ya, gerakkan bibir. Kalau tak hafal, ya mangap-mangap gitu aja lah, ya, gerakkan bibir. Yang tak gerakkan bibir, dumbli nanti bibirnya, ya. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan dengan berkatnya sholawat itu, berkat itu ziyadatul khair, melimpahnya kebaikan. Ya, orang-orang tua-tua dulu kalau dari masjid bawa apa? Bawa berkat. Berkat itu apa? Penganan rak gitu toh. Ya, berkat itu ngambrek-ambrek orang mekakat. Ya, karena saking banyaknya melimpahnya kebaikan itu sehingga disebut barokah. Ya. Mudah-mudahan dengan berkatnya sholawat ini kita semuanya yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Karena Rasul memberitahu kepada kita dengan sabdanya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Sesungguhnya orang yang paling hampir kepadaku di hari kiamat nanti. Siapakah mereka itu? Adakah orang yang paling kaya di antara kamu? Tidak. Adakah orang yang paling banyak ibadahnya? Tidak. Tapi siapakah mereka itu? Aktsarun nas alayya shalah. Orang aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling banyak membaca sholawat. Sehari semalam tuh kita berapa kali baca sholawat? Tadi selepas sholat pun kita baca sholawat. Ya. Apa saja sholawat? Itu tadi yang kita baca tadi sholawat syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Ya, mudah-mudahan dengan berkatnya sholawat yang kita sedang sakit ataupun ahli keluarga kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Yang hadir ini insya Allah sehat semua ya. Tak ada yang datang kemari dipikul kan. Tak ada, semua jalan sendiri. Alhamdulillah. Baik hadirin hadirat yang dirahmatin berkati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini begitu pantas. Ya. Pejam, celik, tak terasa dalam hitungan satu hari ini cepat. Saking cepatnya cepat. Ya, tahu-tahu dah 1 minggu. Dalam 1 minggu, 2 minggu, 3, 1 udah berganti bulan. Ya, pejam celik tahu-tahu sudah ganti bulan. Ya, pejam celik nanti tak lama lagi dah ganti tahun. Ya, pejam tak boleh celik, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia. Jadi hadirin hadirat yang dirahmatin berkati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada malam hari ini tajuknya adalah di sebalik COVID-19. Apa di sebalik itu? Mesti ada hikmah. Di sebalik kejadian itu ada hikmah. Hikmah itu apa? Ya hikmah, Ustaz. Hikmah itu sesuatu yang tersirat di sebalik kejadian itu. Ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 kan penyakit Ustaz, virus Ustaz. Iya. Tapi di sebalik penyakit itu ada hikmah yang tersirat maupun yang tersurat. Kok ada tersirat tersurat? Yang tersurat kita boleh nampak. Supaya kita pun berhati-hati dalam hidup ini. Tapi yang tersirat di sana, ramai manusia yang tak mengetahui, ramai manusia yang tak sadar, ramai manusia yang tak perasan. Itu yang tersirat. Karena yang tersirat itu lebih rahasia lagi. Maka pertemuan kita pada malam hari ini kita akan mengungkap di sebalik COVID-19 ada apa? Ya. What's happened? Ya. Di sebalik COVID-19 mesti ada something, ya, ada sesuatu yang dimesetkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Disebut COVID-19 karena merupakan satu virus yang melanda dunia, maka disebut musibah. Musibah. Ya. Dan musibah itu datang dari siapa? Dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kamu semuanya tidak menghendaki melainkan Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir alam semesta ini yang menghendaki. Kita hanya terima saja. Ya.
Semua atas kehendak Allah. Apa yang Allah tak kehendaki tak akan terjadi. Tapi kalau Allah kehendaki pasti terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'a inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Surah apa itu? Surah Al-Quran, Ustaz. Ya benar, surah Al-Quran. Surah apa gitu. Ya, surah Al-Hadid. Ma asaba min musibah, tiadalah musibah yang menimpa fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tiada juga yang menimpa kepada dirimu semuanya, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan semuanya tercatat, tertulis dalam sebuah kitab di Lauh Mahfuz jauh sebelum perkara itu terjadi. Jadi dalam perancangan Allah Subhanahu wa taala. Min qabli an nabra'aha, inna dzalika 'ala Allah yasir. Berbuat atas yang demikian itu, nak menurunkan COVID-19, bagi Allah senang sahaja. Yasir, senang saja. No difficulties. Ya, speaking juga Ustaz. Ya. Tidak ada kesulitan bagi Allah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar supaya kamu semuanya tidak berputus asa terhadap apa yang menimpa kamu dan tidak merasa gembira sehingga kau lupa diri terhadap apa yang ada padamu. Maka maknanya apa? Maknanya di sebalik COVID-19 itu merupakan satu istidraj yang pertama. Ya, istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu ya istidraj itu. Istidraj itu artinya merli. Kalau kita punya anak dibagi nasihat, anak dengar cakap, umpama dia berebut makanan, dah dibagi nih, bapaknya dari bandar bawa oleh-oleh seorang satu, kemudian abangnya merebut bagian adik dia, ya. Lepas itu, seorang satu, jangan berebut. Tapi anaknya degil, yang abang dia itu degil. Lepas itu kemudian ayahnya, udah makan semua kamu, ya, makan semua, adik tak payah bagi. Nah, itu namanya istidraj. Apa namanya? Merli. Karena degil terus diperli, aduh, emplok kabeh, ya. Adikmu tak payah bagilah, ya, tamak sangat engkau ini. Nah, itu namanya, artinya istidraj, diberi kebebasan tapi diancam. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, akan kami arahkan menuju kepada kebinasaan dari arah yang mereka tidak tahu. Sebelum terjadi COVID-19 tak ada seorang pun yang mengetahui bahwasanya tahun 2020 akan diserang COVID-19. Ya, selama ini kita berada dalam keseronokan, selama ini dalam kemewahan, selama ini dalam ya murah rezeki, selama ini dalam berbagai kemudahan. Tapi betapa ramainya manusia yang lupa diri, tak pandai mensyukuri nikmat Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya istidrajkan, artinya diarahkan menuju kepada kebinasaan, sehingga kita diturunkan oleh Allah COVID-19. Ya. Jadi istidraj. Yang pertama COVID-19, di sebalik COVID-19 Allah istidraj kepada kita yang selama ini kita tidak sadar, yang selama ini kita boleh membina masjid cantik-cantik, molek, siap dengan fasilitinya yang begitu, ya, selesa kita duduk di masjid, Masya Allah, ya. Tapi kita tak merasa terpanggil untuk memakmurkan masjid.
Sedangkan sehari semalam kita disuruh hayya 'alas shalah. Kalau kita terjemahkan kan apa? Dalam bahasa kita, ayo mencapai kebahagiaan, kan begitu tuh. Tapi saja jadi dipanggil. Daplek tuh. Degil daplek, kupingnya kuping gajah. Ya. Bukannya tak dengar dengan speaker begini kuat. Ya, kalau kita tanya dengan telinga kita, peng kuping, kowe krungu ora? Krungu. Apa kowe? Azan. Nang masjid iya. Lah kon ngopo? Kon nang lunga nang masjid. Kowe lunga apa ora? Iki jenenge ndablek ngono kuwi. Maka akhirnya yang selama ini kita diseru oleh Allah boleh membina masjid begini cantik. Bahkan ada ayat itu. Mana tuh yang sul? Tak ada tuh, innama ya'muru masajidallah. Tadi saya tengok kat mana tuh dia. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah. Kalau disebut hanya saja itu tak ada lain. Siapakah mereka itu? Man amana billahi wal yaumil akhir, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita beriman tak kepada Allah? Beriman. Ngaku aja beriman. Wal yaumil akhir. Memang saya iman kok Ustaz. Tapi kenapa ketika dipanggil kok diam aja? Ketika dipanggil, yang memanggil tadi siapa? Allah. Ya muadzin itu yang menyeru aja deh. Itu tuh Bilal Ustaz. Itu yang menyeru. Pada hakikatnya panggilan Allah. Maka merasa terpanggil, hanya saja yang memakmurkan masjid merasa terpanggil untuk memakmurkan masjid, mendatangi masjid, untuk menjadikan sholat kita berjamaah di masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Ya, wa aqamas shalah, dan menegakkan salat, wa ataz zakah, dan membayarkan zakat. Tengok dalam susunan kalimatnya. Kalau betul-betul kita menjaga salat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kekayaan. Sehingga setiap kali Allah menyuruh kepada kita melaksanakan salat, menegakkan salat, pasti kemudian di sana dituntut untuk membayarkan zakat. Ada tak mintalah zakat? Tak ada. Oh, minta zakat. Ya, kalau kita menegakkan salat wa aqamas shalah, pasti di sana wa ataz zakah. Tidak ada dalam satu pun ayat Al-Qur'an dianggap mintalah kamu zakat, tak. Tapi keluarkan zakat. Maknanya kalau mengeluarkan zakat itu orang kaya ke orang miskin? Kaya. Kenapa tak kaya? Orang Islam kalau betul-betul menegakkan sholat, tidak hanya melaksanakan sholat, menegakkan betul-betul tegak itu, diberi kekayaan oleh Allah. Hari-hari kita mohon, Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, kasanilah daku, ya. Terus Rabbighfirli warhamni wajburni. Wajburni ini apa? Cukupkanlah aku, kan. Kalau kurang mantap ya wajburni. Nah, biar mantap ini. Wajburni, wah tak cukup-cukup ini nah. Ya. Kaya itu kan yang cukup sebetulnya. Bukan kaya itu yang bergelimang harta banyak, berjibun harta dia, tapi tak cukup. Itu namanya melarat, miskin. Banyak harta kekayaan, iya, tapi tak pernah cukup. Kalau kita hari-hari mohon kepada Allah, wajburni, cukupkanlah daku, pasti akan dicukupkan oleh Allah. Yang namanya kaya bukan maknanya orang yang banyak duit, banyak harta. Bukan. Orang kaya, ghinan nafsi liman yakilu khairun min ghinal mali wa fadlun nafsi fil anfusi laisal fadlu fil hali. Kekayaan jiwa jauh lebih baik berbanding dengan kekayaan harta. Kaya yang sebenarnya kaya jiwa, jiwa yang sentiasa pandai mensyukuri nikmat
Allah, sehingga dicukupkan oleh Allah. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, pasti akan dicukupi oleh Allah. Hari-hari kita wajib murni, dalam sholat sunat pun wajib murni, dalam sholat fardu wajib murni. Cukupkanlah aku. Maka setiap kali Allah menyuruh kita sholat, maka di sana wa ataz zakah. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Yang mereka-mereka yang menegakkan sholat dan membayarkan zakat. Tak ada satu ayat pun memintalah zakat, tak ada. Ya. Jadi satu. Maka ketika kita mengabaikan seruan Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala istidraj dengan endingnya apa itu? Akhirnya Allah kirimkan COVID-19 nih. Diarahkan kita menuju kepada kebinasaan, sehingga kita semuanya takut. Rasa takut. Takut terjangkit COVID-19, takut mati, ya. Padahal yang tak kena COVID-19 pun juga mati, yang kaya mati, yang miskin mati, ya. Yang kurus mati, yang gemuk biasanya cepat mati, ya. Banyak kolesterol, banyak macam-macam, ya, sumbatan-sumbatan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan COVID-19 ini sebagai istidraj. Selama ini kita mengabaikan seruan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala arahkan menuju kepada kebinasaan dari arah yang kita semuanya tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi COVID-19 sebagai istidraj buat kita semua. Kalau kita diistidraji oleh Allah, mestinya kemudian kita sadar, oh iya, yang selama ini kita lupa diri, yang selama ini kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, sehingga adanya kurang, berapa pun kurang. Sampai pernah saya mendengar siaran di TV3 kalau tak silap, ya, TV3 999. Zaman sekarang ini dulu lah, ya, dulu sebelum ada COVID-19. Zaman sekarang ini hidup di Kuala Lumpur, ya. Gaji besar 30, gaji suaminya 30.000. Maknanya kan satu hari 1.000 toh. Ya. Kemudian istrinya juga mempunyai satu pendapatan penghasilan tersendiri. Ya. Dia dapat pendapatan satu bulan 25.000. Kalau digabungkan jadi satu berapa? 55.000. Hari ini mempunyai pendapatan 55.000 belum cukup lagi. 55.000 ringgit, bukan rupiah. Rupiah tak cukup. 55.000 ringgit belum cukup lagi. Dalam hati saya, sing dipangan ki apa? Yang dimakan ni apa? Apa yang dimakan di intan berlian? Ya. Mesti ada something wrong. Oh, something wrong pula. Kenapa? Karena tidak minta cukup kepada Allah, tak pernah wajib murni, minta dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga adanya tidak cukup. Jangankan 55.000 satu bulan. Kalau dunia ini milik seorang saja, dia akan mencari dunia lain. Begitulah manusia. Hingga orang-orang tua-tua dulu mengatakan, oh, menungsoi urung cukup nak durung dicungkup. Kalau belum dipatok dengan batu nisan, masih kurang aja, masih menganga. Maka itu tomak itu hurufnya ada berapa? 3 toh. To itu buncit begini. Mana ada huruf to tak buncit kan? Huruf to itu kan ada perutnya buncit toh. Perut ini, lepas itu ada garis gitu. To. Ini sudah melambangkan banyak orang yang tomak itu hanya memikirkan isi perut, ya. Tapi jangan pula kalau ada orang buncit tamak gitu. Jadi dia gemuk memang, ya, makan banyak juga, ya, ataupun dia ngandung 7 bulan. Jangan pula dikatakan, awak tamak ya, perut buncit. Mem, huruf yang kedua mem. Mem itu kecil toh, tapi ada lubang dia. Lubang dia kecil. Lubang dia kecil, tapi ada bontotnya itu. Ekornya itu. Ada ekornya. Panjang.
Orang yang tamak, mulut manusia ini kan kecil tuh. Bandingkan dan mulut gajah, mana besar? Besar mulut gajah. Tapi udah berapa ratus ekor ayam yang masuk ke sini. Berapa ekor kambing yang tumbang masuk. Kita umur 70 tahun, berapa puluh ekor kambing masuk. Lembu pun tumbang, masih mengange huruf yang ketiga, ngain, mengange. Masih kurang aja. Ya, itu namanya tamak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan COVID-19 supaya kita sadar, ya Allah, selama ini saya leka ya dengan dunia, ya Allah. Yang selama ini leka memperturutkan hawa nafsu, ya Allah. Maka perlunya kita ini ngaji, ya, ngasah jiwa kita, asah jiwa kita, ngaji ngasuh jiwa kita asah asuh dan kita ngasihi jiwa kita asah asuh dan asih jiwa kita supaya tajam, supaya celik yang selama ini tumpul, yang selama ini gelap jadi terang, yang selama ini tumpul jadi tajam, yang selama ini tak paham jadi paham tujuan hidup kita. Yang selama ini hanya memikirkan untuk jasmaniah, jasad, body saja, kemudian kita memikirkan untuk tuntutan rohaniah kita. Maka tuan-tuan dan bapak hadir di majelis ini, majelis rohaniah, majelis santapan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, di sebalik COVID-19 adalah sebagai peringatan, sebagai tanzir. Allah ingatkan kepada manusia semuanya yang selama ini manusia jauh dengan Allah, makin jauh dengan Allah, sibuk dunia, sibuk dia cari dunia. Yahsabu annama lahu akhladah, sibuk untuk mengumpulkan kekayaan, merebut kekayaan. Dia menyangka bahwasanya kekayaan ini dapat mengekalkan hidup di dunia ini, padahal Allah sudah berikan amaran, kala, sekali-kali jangan. Layun badan nafil hutamah, pasti kamu mereka kelak akan dicampakkan ke dalam neraka yang membakar. Ya, yang selama ini kita leka, maka Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan kepada kita. COVID-19 yang kedua adalah sebagai peringatan. Nabi, bahkan Nabi, ya, sudah memberikan peringatan jauh sebelumnya, 15 abad yang silam. Yang peringatannya itu tidak pernah lekang dek panas dan tak lapuk dek hujan. Apa kata Rasul? Likulli ailatin, likulli ummatin ailam. Setiap umat ada penyakit yang melanda pada umat itu sendiri. Wa illatu ummati al-wahnu. Dan penyakit yang akan melanda umatku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah al-wahnu, wahan. Wahan. Waw ha nun. Ya, al-wahnu. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, wamal wahnu ya Rasulullah, apakah yang disebut penyakit wahan? Karena Rasulullah SAW juga baru mendengar cerita tentang wahan itu, penyakit yang akan melanda umat di akhir zaman, umat Nabi SAW. Kemudian Rasul memberikan satu sifatnya. Orang yang mengidap penyakit wahan itu, satu, hubbud dunya, cinta dunia, meletakkan dunia dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, karahiyatul maut, takut mati. Maka COVID-19 adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengingatkan umat-umat zaman dahulu, umat Nabi Nuh, penyakitnya apa? Mempersekutukan Allah. Dan akan berakhir setiap penyakit yang melanda umat-umat zaman dahulu berakhir dengan azab Allah. Umat Nabi Nuh, dia mempersekutukan Allah. Bumi ini belum ada dihuni oleh manusia yang mempersekutukan Allah, melainkan di waktu umat Nabi Nuh. Zaman umat Nabi Adam bersama anak-anak cucu Nabi Adam, clear semua, tak ada yang mempersekutukan Allah. Zaman Nabi Idris pun juga clear. Tapi ketika zaman Nabi Nuh, maka Nabi Nuh diutus oleh Allah, adalah Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi ini, mengajarkan tauhid, la ilaha illallah.
Sebagaimana pertemuan kita yang lepas tuh, yang mula-mula sekali melafazkan kalimat la ilaha illallah siapa? Nabi Nuh. Ya. Kan itu kalimah-kalimah thayyibah dulu ada 5 tu ya. Ingat lagi tak? Tak ingat. Waktu pertemuan bulan lepas ya. Tadi la ilaha illallah Nuhur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. La ilaha illallah la maujuda illallah. Tak ada yang maujud kecuali Allah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Tak ada yang dimaksud kecuali Allah. La ilaha illallah la matluba illallah. Tak ada yang dipinta kecuali kepada Allah. Nabi Nuh. Tapi ketika umat Nabi Nuh mempersekutukan Allah, bahkan menyembah kepada berhala-berhala yang namanya ya Waddan, Suwa'an, Yahuthan, Ya'uqon, Nasra, 5 berhala yang disembah. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, bukan sedikit, bukan waktu yang sedikit, siang malam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah, qala Nuhur rabbi innahum asawni. Ya Allah, sesungguhnya umatku menderhakai aku ya Allah. Tak nak menyembah kepadamu ya Allah, bahkan mereka malah menentang saya ya Allah. Wattaba'u, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka ya Allah. Innahum asawni wattaba'u, mereka mengikuti hawa nafsu, ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu mereka, tak mengikuti aku. Bahkan mereka yaj'al asabiahum fi adhanihim, kedua jari-jari disumbatkan ke telinga. Noh, apa yang awak membebel hari-hari ini? Aku tak nak dengar lah Noh. Bahkan menentang. Kalau memang wahai Noh, apa yang kau katakan itu benar, hujankanlah kami batu dari langit. Gua blok 29. Kita minta hujan, dia hujan air aja, kalau udah banjir kita dah kalang kabut. Ini nak minta hujan batu, tak masuk akal. Karena sepenentangan mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ranapkan semuanya sekali, kecuali yang beriman kepada Nabi Nuh saja yang selamat. Ya, banjir bahkan putranya sendiri ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 gelombang tsunami yang bertemu ketika berada di atas bukit. Konon dia muda lagi, masih gagah, aku nak naik, wahai ayah, aku tak nak ikut ayah. Ya, aku akan naik ke atas bukit, nescaya air tidak akan sampai ke sana. Begitu, sampai di atas bukit, ketekal lari dia. Ya, namanya lari naik bukit ya mesti ketekal gitu ya. Ya, sampai di atas bukit, kemudian 2 gelombang yang menggunung bertembung dalam satu arah. Jelegrar. Maka ini ya, anak Nabi Nuh di puntal, orang Jawa kita cakap puntal ya, oleh gelombang. Tak selamat. Yang selamat hanya yang beriman kepada Allah saja. Sehingga yang mempersekutukan Allah tidak akan selamat. Umat Nabi Hud pun juga demikian, kesombongan. Semua yang tak ikut Nabi Hud tidak selamat, berakhir dengan azab Allah. Sampai umat Nabi Musa pun juga demikian. Ya, degil. Orang Bani Israel kan terkenal dengan degilnya sampai ke hari ini, sampai hari kiamat. Akhirnya diranapkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Ada yang dibinasakan dengan puting beliung, ada yang binasakan dengan tsunami, ada yang ini. Nabi Lut penyakitnya, umat Nabi Lut penyakitnya adalah homoseksual, lesbian. Ya, tapi zaman dulu udah ada, cuma zaman sekarang LGBT itu lebih teruk karena ditambah T-nya. Dulu hanya LGB saja, lesbian, gay, biseksual itu. Tapi zaman sekarang lagi teruk, umat melanda di akhir zaman lagi teruk karena tambah T, transgender, mengubah sesuai ya jantina.
Aku udah bosen jadi laki-laki, asik ditipu aja sama perempuan. Aku nak jadi perempuan lah. Aku nak nipu laki-laki. Ya, zaman sekarang lagi terus. Bahkan minta untuk diiktiraf, ya, sebagai hak asasi, human right, ya, sebagai hak asasi manusia. Masya Allah, zaman akhir ini tuan-tuan dan puan-puan. Maka Allah kirimkan bala demi bala, bencana demi bencana yang melanda umat di akhir zaman, terutama sekali ini adalah, ya, COVID-19 ini sebagai peringatan dari Allah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Surah apa itu? Surah Alif Lam Mim Sajdah, ya, dibaca sama Pak Imam, ya, tiap pagi Jumat besok dibaca itu. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى, sungguh kami timpakan kepada mereka azab yang kecil, dunal azabil akbar, belum lagi azab yang besar yang dahsyat di akhirat nanti, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepadaku, kata Allah. Jadi dengan berbagai peringatan-peringatan, ada yang diperingatkan dengan gempa bumi, ada yang diperingatkan dengan tsunami, ada yang diperingatkan dengan puting beliung, ada diperingatkan dengan berbagai wabak musibah sampai ke COVID-19, masih juga belum sadar. Perlu peringatan yang macam mana, bro, guys? Ya. Maka marilah dengan COVID-19 itu Allah mengingatkan kita supaya kita sadar, supaya kita kembali kepada Allah, makmurkan masjid kita. Tapi kan SOP. Iya, memang SOP, tetap kita sebagai syariat tetap kita amalkan SOP. Tapi jangan sampai kemudian tak pergi masjid. Apa salah Pak tak pergi masjid? COVID-19, gundul muamoh. Ini Allah ingatkan kita malah dijadikan alasan untuk jauh dari masjid. Ya, jadi bahkan Rasulullah sendiri pun mengatakan tadi wahnu tuh, al-wahnu, wahan itu. Saya nak tanya, COVID-19 nih, ya, coronavirus itu berasal dari mana? Negeri China. Dari negeri China, bro, guys. Di satu bandar negeri China yang namanya apa? Wuhan. Sama tak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Wuhanun, Wuhan, Wuhan is podo wae kuwi. Apakah ini secara kebetulan? Mustahil. Rasul tidak akan mengatakan melainkan wahyu yang Allah berikan kepada. Ya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Allah Subhanahu wa taala, ya, aku biarkan mereka. Artinya diberi istidraj oleh Allah. Nah, kau nak jauh dari masjid, terpulang. Engkau boleh membina masjid cantik-cantik, engkau tak nak memakmurkan, ya, terpulang, silakan. Suka awak. Ya. Tapi ingat, diperingatkan oleh Allah dengan diturunkan COVID-19. Ya. Rasulullah mengatakan, inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku ataupun sesungguhnya perencanaanku, rancanganku sangat kokoh. Allah membuat rancangan jauh sebelum terjadi COVID-19. Bagi orang-orang yang tak nak dengar cakap, orang-orang yang tak nak ikut aturan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah kirimkan sebagai peringatan buat kita. Ya. Rasul tidak akan mengatakan melainkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengatakan apa yang dia suka. Asbun asal bunyi, askap ini Muhammadnya asal cakap aja, ya, tidak asmong asal ngomong, tidak, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga bukan kebetulan, memang Rasulullah sudah mengatakan bahwasanya penyakit yang akan melanda umatku adalah al-wahn, wahan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, membuktikan dengan bentuk nyata, dengan bentuk real, berupa COVID-19 yang timbul dari Wuhan, bandar yang sangat indah, bandar yang sangat mengagumkan. Pernah pergi, ada yang pernah pergi ke Wuhan? Belum?
Segini ramainya belum? Sama, saya pun belum juga. Jadi peringatan dari Rasulullah SAW bahwasanya umat yang penyakit yang melanda umatku adalah wahan, adalah dinyatakan dalam bentuk real, yaitu bandar Wuhan yang sangat cantik molek akan memukau setiap mata zahir memandang, sehingga manusia akan merebut, akan tertarik dengan dunia, indahnya dunia, gemerlapnya dunia, tanpa memikirkan tujuan apa dihidupkan oleh Allah di dunia itu. Sedangkan Allah memberikan kamu hidup di dunia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, tapi engkau lalaikan dalam ibadah. Engkau hanya ngejar dunia, pagi sanggup sampai petang, sanggup OT sampai malam nak mengejar dunia. Setelah banyak dunia, kekayaan banyak, tinggal mati. Siapa yang untung? Yang untung ahli waris. Dibawa tak itu tadi harta kekayaannya? Tak dibawa. Rugi kita. Maka sebelum perkara itu terjadi pada diri kita, ayo kita kembali ke pangkal jalan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada aku, kata Allah. Kembalilah. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan yang ketiga, azabil akbar. Di sebalik COVID-19 akan menyusul yang akan datang. Tidak mustahil akan menyusul azab yang lebih dahsyat lagi berbanding dengan COVID-19. Diperingatkan dengan COVID-19, berbagai peringatan-peringatan yang mendahului sebelumnya seperti gempa bumi, tsunami, puting beliung, banjir, kebakaran hutan, kebakaran di mana-mana. Masih belum juga sadar kembali kepada Allah. Masih juga belum berjinak-jinak dengan masjid dan surau. Masih juga belum berjinak-jinak dengan majelis-majelis ilmu taman surga. Perlu peringatan yang macam mana? Jangan sampai nanti azabil akbar, ketika Dajjal keluar, merupakan kiamat kubro yang sudah pasti akan keluar. Ya, karena menjadi rukun iman kita beriman kepada hari akhir. Berbagai tanda-tanda hari kiamat sugro sudah datang semuanya, bahkan kubro sudah banyak terjadi. Di antara kiamat kubro, tanda kiamat kubro, banyaknya terjadi musibah yang menimpa penduduk bumi. Sudah banyak terjadi, dengan gempa buminya, dengan tsunaminya, dengan puting beliungnya, dengan kebakarannya, musibah-musibah, bahkan dengan penyakit, berbagai penyakit. Makin ramai dokter, makin banyak penyakit. Ya, dulu orang-orang tua-tua dulu penyakit ya senang ada diobati. Ya, semakin zaman sekarang semakin ramai dokter, semakin banyak hospital-hospital didirikan sampai tak muat. Ya, katil-katil di hospital sampai tak muat. Ramai orang yang mengidap penyakit, padahal makin banyak dokter. Ya, supaya manusia sedar, manusia insaf, kembali kepada Allah. Tak ada jalan lain untuk selamat dari azab Allah melainkan dekat dengan Allah. Maka seperti mana Brunei Darussalam dinyatakan sudah bebas dari COVID-19. Kenapa? Karena setiap hari Sultan Bolkiah dia menekankan kepada rakyat semuanya untuk membaca surah Yasin, yang melalui radio, melalui televisi, melalui media massa, ya, dengan media bacaan, semua surat-surat kabar, baca surah Yasin, mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari COVID-19. Ya, kembali kepada Allah artinya kita sadar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita tak jengah masjid, ayo kita sedarkan diri kita betapa pentingnya kita mendekatkan diri pada Allah. Yang selama ini tiap malam tak pernah bangun salat tahajud, bangun pergi bilik air, kencing, buang air, dah ngorok balik. Sekarang kita ubah dengan adanya Allah memperingatkan kepada kita, jangan sampai peringatan yang akan datang ini jauh lebih dahsyat, dan itu merupakan kiamat kubro apabila Dajjal sudah keluar.
Kemana kita nak menyelamatkan diri? Tak ada tempat melainkan kita hanya kembali kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Kembalilah kamu semuanya kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah memberi peringatan yang nyata buat kamu semuanya. Saya ingatkan berbagai peringatan-peringatan dari ayat-ayat Allah, dari sabda Rasul, supaya kita kembali ini. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar, jangan kau menjadikan Tuhan selain Allah, ya, Tuhan lain selain Allah. Inilakum minhu nadhirum mubin, sungguhnya aku memberikan peringatan padamu dengan peringatan yang nyata. Jadi yang ketiga ini adalah merupakan satu azab Allah sebelum ditimpakan azab yang lebih dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat dari COVID-19 apabila Dajjal timbul. Itu akan menyebar fitnah ke seluruh dunia dan tidak ada tempat yang selamat melainkan Haramain saja yang dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Allah. Maka kita standby apabila ya Dajjal keluar, sudah standby menghadapi Dajjal. Rasul sudah mengajarkan kepada kita suatu senjata, berbekal dengan senjata sebelum Dajjal timbul dan pasti merupakan satu tanda kiamat kubra. Maka kita mohon setiap kali kita sholat, ya sebelum kita salam, mohonlah kepada Allah 5 perkara, perlindungan dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, ini Rasul ajarkan dan itu maksur, diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Ya, aku bekalkan kepadamu wahai umatku, sebelum kamu sholat, sebelum kamu akhiri sholatmu dengan salam, selepas tahiyat akhir itu, fil alamina innaka hamidum majid. Di waktu kamu duduk bersimpuh di hadapan Allah, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, rayulah kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah aku mohon perlindungan denganmu dari azab kubur. Kita kan pasti akan masuk ke alam kubur, tapi jauh sebelumnya sudah mohon perlindungan dari azab kubur. Azab kubur itu ada kata ada? Ya ada, adanya nikmat kubur mesti ada azab kubur. Maka kita mohon kepada Allah jauh sebelum kita masuk ke alam kubur itu, kita mohon perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Yang kedua, wa min adzabin nar, mohon perlindungan dari azab neraka. Neraka ini sangat dahsyat, lebih dahsyat kalau COVID-19 kecil. Kecil tuh. Azab yang ringan tuh. Belum lagi azab api neraka yang sangat dahsyat. Maka mohonlah kepada Allah selagi hayat kita ini ada, jangan dulu kita salam, ya, akhiri sholat kita dengan salam sebelum kita mohon perlindungan wa min adzabil qabri, mohon perlindungan dari azab kubur, wa min adzabinar dalam dan dari mohon perlindungan dari azab neraka, wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup. Fitnah ini masya Allah, ya, zaman sekarang zaman fitnah, di mana-mana terdapat fitnah, lagi dengan setan gepeng, ya, Facebooknya, Twitternya, TikToknya, macam-macam itu penyebar fitnah secara lebih dahsyat daripada virus cepat. Ya, dalam waktu singkat saja share pada grupnya, tahu-tahu sudah ratusan ribu yang ya mengetahui fitnah, tersebar luas. Zaman fitnah sekarang. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, terutama fitnah mati. Karena di waktu akhir hayat nanti setan akan memberdaya kita. Ya, dengan dia menyerupai girlfriend kita, menyerupai boyfriend kita, nak memperdaya supaya kita ini keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ya, setan akan mengerahkan, iblis akan mengerahkan setan-setannya untuk memberdaya ini manusia umat Muhammad ini supaya dia keluar dari dunia tanpa membawa iman. Maka kita mohon kepada Allah sebelum kedatangan ajal yang sudah pasti, cepat atau lambat. Ya, wa min fitnatil mahya wal mamat, mohon perlindungan dari fitnah mati. Dan yang kelima, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, apabila Dajjal keluar, masya Allah kita sudah standby untuk berhadapan dengan Dajjal, minta perlindungan kepada Allah.
InsyaAllah kita akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Amin Allahumma amin. Jadi di sebalik COVID-19, saya ulangi sebagai ringkasan, yang pertama adalah sebagai istidraj. Ya, Allah mengarahkan menuju kepada kebinasaan dari arah yang mereka tidak tahu. Ya, kalau tidak sadar juga Allah akan turunkan peringatan. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang ringan COVID-19. Yang kedua sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diingatkan supaya kita sadar. Ya, terus yang ketiga adalah sebagai azab yang ringan. Azab yang kecil sebelum didatangkan azab yang lebih dahsyat, yang lebih besar lagi, yaitu tanda kubro ataupun datangnya hari kiamat. Dikala itu sudah tidak ada masa lagi, tidak ada waktu lagi untuk kita kembali ke pangkal jalan. Maka selagi hayat kita ini ada, ayo kita dengan adanya COVID-19 kita mengambil iktibar, kita makmurkan masjid kita dekati Allah Subhanahu wa taala, berbanyakkanlah ibadah kepada Allah, tingkatkanlah zikir kita kepada Allah, ya, pertingkatkan bacaan sholawat kita kepada Allah, dan pertingkatkan bacaan Al-Quran kita. Boleh ya, insyaallah. Maka sebagai penutup, marilah kita baca tasbih, tahmid dan takbir, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga pertemuan kita ini dapatlah kiranya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan mudah-mudahan kita dilimpahi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin, sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar dan nasihat dan tunjuk ajar pada malam hari ini. Apa yang benar adalah datang dari Allah, maka ikutilah kebenaran itu. Kalau terjadi salah silaf, sebagai manusia biasa, saya tidak terlepas daripada salah dan dosa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Boleh maafkan insyaallah? Nah, insyaallah demikian juga kalau tuan-tuan dan puan-puan ada salah silap, saya maafkan. Jadi kosong. Ya insyaallah. Kalau saya balik lepas itu, Ustaz Fauzin dengan dia dah dikira 1-0. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk berjumpa semula pada masa yang akan datang. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Ta'wahum ya subhanakallahumma tahiyatuhum ya salam wa akhiru ta'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.